Bab 579 Mayat Hantu yang Mengerikan Mengumpat. Langkah pertama selesai. Zhao Feng menghela nafas dan sedikit senang. Dia benar, serangan normal seperti Purple Destruction Wind Lightning atau kekuatan kepala divisi kematian dan Yin tidak bisa menangani cairan lengket, tetapi semua yang ada di dunia memiliki musuh bebuyutan. Tidak ada yang namanya kesempurnaan. Sebagai contoh, Void Space Ice Zhao Feng diimbangi oleh ukuran paus laut yang tak terbatas, dan asam paus itu diimbangi oleh Ice Bloodline Zhao Feng. Setelah disegel dalam es, asam kehilangan semua efektivitasnya. Untungnya, garis keturunan saya menjadi lebih murni selama setengah tahun terakhir, dan Ice Imperial Spear dapat melepaskan lebih banyak kedinginan sekarang. Zhao Feng merasa beruntung. Semua ini adalah karena aura dari alam mimpi kuno. Jika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya tepat setelah dia meninggalkan reruntuhan Sein Ungu, akan sulit untuk menyegel asam di dalam 100 meter dalam es. Begitu cairan lengket masuk dalam radius lapisan es, itu akan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Sangat dingin. Pusat zona es adalah Blue Lightning Sea Sky Ship. Meskipun material Blue Lightning Sea Sky Ship sangat tangguh dan memiliki susunan pelindung, orang-orang di dalam kapal masih terpengaruh. Lulan Zishui dan teman-temannya cegukan, dan rasanya seolah darah mereka akan membeku. Lebih jauh lagi, ini hanyalah sisa sedikit kedinginan. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai bagian dari serangan itu sendiri. Dari ini, orang bisa melihat seberapa kuat kekuatan garis keturunan Zhao Feng dan Ice Imperial Spear. Tuan, semuanya dikelilingi oleh es. Pemimpin divisi tengkorak itu mengutuk. Bahkan tubuhnya mulai menegang. Dari es ke air, Zhao Feng tersenyum dan menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk mengubah lapisan es menjadi air. Weng gelombang-gelombang. Kekuatan air kemudian diserap kembali oleh garis keturunannya. Bagian tengah es yang mengelilingi kapal dilubangi sebagai bagian dari es yang meleleh. Ide bagus. Pemimpin divisi tulang bisa menebak langkah selanjutnya Zhao Feng. Sekarang sebagian es telah menghilang, mereka memiliki lapisan ruang. Langkah kedua, mengatur arah air. Petik 2. Zhao Feng menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk mempertahankan es sementara pemimpin divisi tulang mengatur arah air. Pemimpin divisi tengkorak itu mengibarkan bendera hitam dan 100 mayat hantu terkutuk muncul di atas kapal. Sebuah kabut gelap memancarkan penyebaran kutukan yang mengguncang langit. Bahkan mereka yang berada di setengah langkah Origin Core Realm akan terancam jika mereka menyentuh sedikit saja. Tutup itu, Zhao Feng memerintahkan. Ini adalah bentuk sebenarnya dari Ghost Core Curse Arai. Kisaran maksimum yang bisa menyebar adalah 5 atau 6 mil. Gelombang-gelombang. Pemimpin divisi tengkorak mengendalikan Ghost Core Curse Arai dan memadatkannya dalam beberapa lusin yard, kalau tidak akan menghancurkan es. Arahkan kutukan itu. Mata Zhao Feng berkedip saat dia memesan sekali lagi. Dimengerti. Mata kepala divisi tengkorak itu menyala, ia tahu metode mana yang akan digunakan Zhao Feng untuk menangani paus itu. Gelombang-gelombang. Tangan putih layu melompat keluar dari kabut gelap. Tangan putih berdarah dan layu ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dan mereka sangat sulit dideteksi dengan spiritual sense. Mereka seperti hantu, dingin sekali. Semua orang di dalam kapal merasakan kedinginan di jiwa mereka. Pergi, pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam, dan ribuan demi ribuan tangan putih layu meraih ke arah organ paus. Yang aneh adalah bahwa kekuatan kutukan itu didasarkan pada dimensi jiwa dan tidak mempengaruhi es. Ribuan dan ribuan tangan putih berdarah mencengkeram es dan memakan darah dan daging paus. Jadi, ini adalah kekuatan kutukan. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng bisa melihat kekuatan kutukan. Dalam situasi normal, Ghost Core Curse Arai telah menggunakan kekuatan mayat hantu dan kebencian mereka. Ini adalah kekuatan kutukan hantu mayat. Saat ini, itu adalah kutukan yang benar dan murni. Kekuatan kutukan memengaruhi target secara langsung dan tidak terlihat. Kembali di benua bunga Azure, jika ahli realem roh sejati memasuki tanah terlarang dari 100 makam dan tersentuh oleh kekuatan kutukan, kutukan itu akan tetap ada pada mereka bahkan jika mereka mundur. Kali ini, pemimpin divisi tulang menyalurkan kutukan yang bahkan lebih kuat ke organ paus. Gelombang. Paus sepanjang 10 mil itu menderu dalam-dalam dan mulai bergetar. Sudah jelas bahwa paus itu mulai merasa tidak nyaman, tetapi, masalah itu tampaknya datang dari organ-organ dalamnya sehingga tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah diserang oleh kekuatan kutukan,
makhluk yang terkena dampak akan mulai terus kehilangan kekuatan hidup mereka. Zhao Feng memeriksa bagaimana kekuatan kutukan menyerang. Jika ahli normal tertangkap oleh kutukan, umur mereka akan berkurang jika mereka tidak langsung mati. Ini berarti bahwa kekuatan kutukan memakan daya hidup dan mengurangi umur lawan. Gelombang-gelombang. Tangan putih layu menjadi lebih berdarah setelah memakan daging dan darah paus. ZZ. Bahkan ahli Grid Origin Core Realm tidak akan bisa bertahan lama jika kekuatan 100 Core Curse diaktifkan di dalam tubuh mereka. Petik 2. Pemimpin divisi tengkorak itu tertawa. Itu dan Zhao Feng berdiri di geladak dan tidak berani menyentuh kekuatan kutukan. Gelombang-gelombang. Paus samudera tanpa batas melolong dan menyebabkan lautan bergolak dan berputar. Masalah, di dalam tubuhnya mulai memakan organ-organnya. Yang lebih menakutkan adalah kutukan itu tidak terbatas. Tidak ada jalan keluar begitu terinfeksi. Paus masih berjuang 1 jam kemudian, tetapi aura dan perlawanannya telah melemah. Memang layak menjadi tokoh utama di lautan. Kekuatan hidupnya sangat kuat. Normal Grid Origin Core Realms akan mati lama jika kekuatan kutukan menyebar di dalam tubuh mereka. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Pada saat ini, kutukan telah menyebabkan Paus memasuki kondisi lemah. Hindari hati, kata Zhao Feng. Melalui pemeriksaan mata spiritual Tuhannya, ia memberikan peta organ Paus kepada kepala divisi tulang. Pemimpin divisi kerangka mengarahkan kutukan ke organ-organ vital tetapi menghindari jantung. Esensi darah jantung adalah harta paling berharga dari Paus Samudra tanpa batas. Esensi darah jantung dapat meningkatkan status keberadaan seseorang dan memiliki kemampuan untuk mengubah satu lagi. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar. Dia masih memikirkan esensi darah jantung. Orang harus tahu bahwa kekuatan Paus ini melampaui alam inti-inti besar yang normal, dan keberadaannya hanya di bawah kekuatan alam Dewa Void. Gelombang-gelombang. Kekuatan kutukan terus mengikis energi dan jiwa Paus, dan Zhao Feng bisa merasakan bahwa tubuh Paus mulai layu saat hidupnya tersedot. Boom gelombang-gelombang bam gelombang-gelombang. Paus itu meronta-ronta di lautan dan sesekali muncul di permukaan. Masalahnya membuatnya gila. Setengah hari kemudian, Paus Laut Tanpa Batas masih berjuang, tetapi auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tuan, tubuh Paus itu terlalu besar. Sebuah Realm Core Grid Origin yang normal sudah akan mati puluhan kali. Membunuhnya mungkin akan memakan waktu beberapa hari lagi. Petik 2. Pemimpin divisi tulang berkata, dan alis Zhao Feng berkerut. Dia takut Paus Laut yang tidak terbatas akan tertarik, tetapi untungnya, Paus itu menjadi gila dan kehilangan arah. Di lautan tanpa batas, kapal abu-abu dalam bentuk hiu melaju melintasi lautan. Paus lautan tanpa batas, yang ini luar biasa, itu mungkin bukan Paus lautan tak terbatas yang normal. Petik 2. Puluhan tokoh muncul di kapal. Masing-masing tokoh ini memiliki aura yang haus darah, dan pemimpinnya adalah lelaki berwajah jahat berwarna perak yang memandangi Paus dengan ragu-ragu. Paus ini panjangnya sekitar 10 mil. Kami bahkan mungkin tidak bisa mengisi celah di giginya. Petik 2. Para perompak melihatnya dengan ketakutan dan rasa hormat. Aura dari binatang ini sudah cukup untuk membuat hati penguasa normal bergetar. Ada yang salah. Paus itu tampaknya telah terserang penyakit dan sedang berjuang dengan lemah. Petik 2. Pemimpin itu memeriksanya dengan sens spiritualnya dan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah memeriksa sebentar, mundur, pria berbaju perak itu memesan. Meskipun dia memiliki budidaya Origin Core Realm, dia bukan apa-apa melawan binatang tingkat ini. Dia tidak akan bisa mendekati Paus dengan kekuatannya, dan seekor Paus dapat membunuh mereka semua. Gelombang-gelombang. Kapal perompak segera meninggalkan lokasi Paus. Boom gelombang-gelombang bam. Paus samudra yang tak terbatas berjuang, tetapi auranya menurun. Setengah hari kemudian, sekelompok pakar dan pengusaha lain lewat, tetapi mereka menghindari Paus itu ketika melihatnya. Akhirnya, gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Aura yang kuat melintas di langit dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi terombang-ambing. Retak, kabut didorong ke samping di depan kekuatan yang luar biasa ini. Langit samudera tanpa batas menjadi diwarnai dengan warna hijau gelap. Alam inti asal hebat. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka keduanya merasakannya di dalam tubuh Paus. Beberapa napas kemudian, seorang penatua ditemani oleh seorang pria dan wanita turun di daerah itu. Paus lautan tanpa batas.
Mata Penatua berbinar ketika auranya menjadi lebih kuat. Paus lautan tanpa batas. Jadi, ini adalah salah satu binatang laut legendaris. Pria dan wanita berusia antara 20 dan 30. Laki-laki itu tampan sedangkan perempuan cantik. Meskipun mereka berdua berasal dari generasi muda, mereka berdua telah mencapai peringkat Lord sejati. Ini adalah peluang 1 dalam 1000. Keberadaan Paus ini dekat dengan alam Dewa Void dan bahkan Dewa Inti asal Sovereign Lord yang normal tidak cocok, tetapi tampaknya telah terluka. Itu kehilangan banyak tenaga hidup dan telah menjadi jauh lebih lemah. Petik 2. Mata sesepuh bersinar. Bab 580 gali. Esensi darah jantung. Mata sepasang pemuda itu bersinar, dan lelaki tampan itu sangat gembira ketika dia tampaknya telah mendengar legenda sebelumnya. Rupanya esensi darah jantung memiliki kemampuan untuk mengubah satu lagi. Jika seseorang mandi di dalamnya, itu meningkatkan kondisi keberadaan dan fondasi seseorang. Petik 2. Betul, Penatua yang mengenakan kemeja polos menganggukkan kepalanya. Darah itu bermanfaat bahkan untuk penguasa. Jika kalian berdua bisa mandi dalam esensi darah jantung, saya dapat menjamin bahwa Anda akan memiliki tubuh dan keadaan setara dengan setengah langkah Origin Core Realm, dan kemungkinan menerobos ke Origin Core Realm akan lebih tinggi. Petik 2. Mendengar itu, keduanya sangat bersemangat. Budidaya keduanya berada pada tahap awal dan tahap akhir dari True Lord Rank. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos setengah langkah Origin Core Realm, apalagi Origin Core Realm. Dapat dikatakan bahwa esensi darah jantung dari Paus Laut yang tak terbatas dapat mengubah potensi seseorang. Selain itu, ini adalah manfaat jangka panjang tanpa kerugian, tidak seperti pil atau sumber daya lain yang akan meninggalkan komplikasi tersembunyi. Lebih jauh, kondisi keberadaan Paus ini tidak normal. Mungkin hanya di bawah Raja Paus Samudra legendaris yang tak terbatas. Petik 2. Penatua yang mengenakan kemeja bergumam. Esensi darah jantung dari Paus ini akan melampaui Paus lain. Jika saya menggunakan darah ini terus-menerus, itu akan mendorong tubuh dan keberadaan saya menuju alam Dewa Void. Meskipun itu tidak akan meningkatkan peluangku menembus ke reality Void God, setidaknya aku akan memiliki fondasi yang lebih kuat. Petik 2. Jantung sesepuh berdebar. Tidak ada yang tidak akan senang jika mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan keadaan mereka. Tidak banyak orang di bawah Void God Realm yang mampu menahan esensi darah jantung. Penatua ketiga, seberapa yakin Anda bisa membunuh Paus ini? Perempuan cantik itu bertanya. Hehe, bersantai. Paus Laut tanpa batas ini sangat lemah saat ini dan mungkin hanya memiliki 20-30% dari seluruh kekuatan pertempuran yang tersisa. Selain itu, hatinya adalah ukuran aula, yang lebih dari cukup untuk kalian berdua juga. Aku bisa mengambilnya kembali dan meningkatkan kekuatan klan. Petik 2. Penatua tersenyum dengan percaya diri. Setelah mengatakan itu, dia mengirim telapak tangan yang mengarah ke Paus. Lingkungan dalam puluhan mil berubah di depan Grid Origin Core Realm. Booming gelombang. Lampu palem hijau gelap menghantam kepala Paus. Simbol energi gelap langit mistik. Sosok telapak tangan mengembun di udara dan mulai menjadi lebih besar. Bahkan lebih luar biasa, simbol energi gelap langit mistik perlahan-lahan tenggelam ke kepala Paus Laut yang tak terbatas. Gelombang. Paus Samudra yang tak terbatas meraung dan berjuang saat mengungkapkan ekspresi sedih. Pada saat ini, 80-90% organnya telah dipengaruhi oleh kekuatan kutukan, dan itu berada pada napas terakhir. Hahaha, itu bahkan lebih lemah dari yang saya kira. Petik 2. Penatua itu tertawa ketika dia menghindari gelombang yang diciptakan dari membalik Paus. Pada puncaknya, Paus dapat menciptakan seluruh tsunami dengan flip dan melukai alam inti-inti yang normal. Di dalam tubuh Paus, Tuan, ada dewa asal Core Grid Realm Sovereign Lord di luar. Pemimpin divisi tengkorak itu khawatir. Mereka semua bisa merasakan betapa kuatnya realm inti-inti alam. Zhao Feng telah menggunakan Void Space Islas untuk memaksa kembali Tuan Husu, membawa bahaya pada dirinya sendiri dalam proses tersebut. Dari maksud Grid Origin Core Realm ini, yang ini tampaknya bahkan lebih kuat dari Lord Husu. Hehe, sementara Grid Origin Core Realm itu menekan Paus, itu adalah kesempatan sempurna untuk mengambil esensi darah jantung. Zhao Feng tersenyum. Esensi darah jantung. Pemimpin divisi tengkorak itu tidak bisa tidak kaget. Dalam situasi ini di mana ada bahaya baik di dalam maupun di luar,
Zhao Feng masih memikirkan esensi darah jantung. Bahkan jika mereka berhasil, akankah Great Origin Core Realm di luar menyerah begitu saja? Sua, pemimpin divisi kerangka menyingkirkan korban hantu yang terkutuklah dan ingin melihat bagaimana Zhao Feng akan mencapai tujuannya. Kita harus menembus bidang asam ini terlebih dahulu, kata Zhao Feng. Tidak terlalu sulit untuk melakukannya pada saat ini karena Paus telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan hidupnya. Membekukan, Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan Ice Imperial Spear saat dia membekukan seluruh area. Kesulitan melakukan itu jauh lebih rendah daripada yang terakhir kali. Buka jalan, Zhao Feng memberikan tugas berikutnya kepada pemimpin divisi kerangka. Bum 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 gelombang-gelombang. Pemimpin divisi tengkorak tanpa ekspresi menggunakan hantu dari 9 tulang yin yang mematikan dan menciptakan terowongan dengan berulang kali menusukkan senjata. Proses menciptakan terowongan itu lebih mudah dari yang diharapkan, terutama karena kenyataan bahwa, setelah Paus kehilangan sebagian besar kekuatan hidupnya, asam kehilangan sebagian besar kekuatannya. Selanjutnya, Zhao Feng telah menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk mengubah cairan lengket menjadi padatan, memungkinkan pemimpin divisi tulang untuk membuat terowongan dengan mudah. Ketika keduanya bekerja, mereka melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan aura mereka jika mereka mengkhawatirkan Great Core Realm di luar. Untungnya, tubuh Paus itu sangat besar dan bertindak sebagai penghalang, sehingga gangguan di dalamnya tertutup. Ayo pergi, Zhao Feng memerintahkan Lulan Zishui. Dimengerti, Lulan Zishui dan kawan-kawan mengelola kapal dan mengarahkannya melalui terowongan menuju pintu keluar. Belok kiri, lalu kanan. Mata spiritual Dewa Zhao Feng sudah memeriksa struktur di dalam tubuh Paus itu. Beberapa saat kemudian, kapal mendekati jantung. Peng, 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 peng. Suara jantung berdebar membawa tekanan besar, dan para pelaut merasa tidak bisa bernapas. Jika bukan karena fakta bahwa Paus itu sangat lemah, Zhao Feng tidak akan berani datang ke hatinya saat masih hidup. Jika Paus itu berada di puncaknya, deburan dari jantungnya bahkan bisa menyebabkan Sovereigns normal meledak. Jantung Paus itu sebesar istana kecil, dan bersinar biru dan merah. Bagaimana kita bisa menjaga hati yang begitu besar? Ekspresi pemimpin divisi tengkorak itu aneh. Zhao Feng terdiam beberapa saat sebelum dia memutuskan untuk menggunakan metode lama. Membekukan, Zhao Feng melambaikan tangannya dan cahaya berbentuk lotus dingin menyebar ke jantung. Namun, jantung Paus itu sangat besar dan tidak bisa sepenuhnya membeku segera. Ini cukup, Zhao Feng mengangguk. Setengah beku sudah cukup. Bahkan, jika itu sepenuhnya beku maka Paus itu akan mati, yang tidak baik untuk situasi saat ini. Penatua yang berada di luar menyerang merasakan sesuatu. Perlawanan dari Paus tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Lulan Zishui dan teman-temannya tidak mengerti. Saat ini, jantung Paus telah setengah beku, dan guncangan tubuhnya lebih lemah. Zhao Feng mengatakan satu kata tanpa emosi, gali. Miao miao. Begitu dia mengatakan itu, kucing kecil pencuri itu melompat keluar dengan sekop. Retak, retak. Kucing kecil pencuri itu mendorong sekop ke dalam hati dan mulai menggali. Mata semua orang hampir jatuh. Pemimpin divisi kerangka juga terkejut, tetapi memikirkannya dengan hati-hati. Ini bukan pertama kalinya Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu melakukan ini. Semuanya, mulai bekerja. Petik 2. Zhao Feng meletakkan salah satu tangannya, yang bersinar dengan simbol Lotus S, ke jantung. Saat garis keturunannya menjadi lebih kuat, Zhao Feng memahami bagaimana menggunakan teknik garis keturunan rahasia yang tidak terbatas hanya pada Ice Imperial Spear. Ketika garis keturunannya ditelusuri kembali ke leluhurnya, ia berhasil mengumpulkan beberapa informasi buram. Mari kita lakukan. Semua orang mengambil beberapa alat atau senjata dan mulai menggali di sekitar hati. Bagian yang lebih keras diberikan kepada kucing pencuri kecil. Gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Kucing kecil pencuri itu melambaikan belati misterius itu dan dengan mudah memotong bagian hati yang sulit. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, jantung telah dipotong dari Paus. Untungnya, Zhao Feng telah menyegel daerah itu dalam es atau kalau tidak darah akan mulai mengalir di mana-mana. Mengambil, Zhao Feng mengangkat tangannya dan memasukkan jantung besar ke cincin interspatialnya. Untungnya, cincin ini diberikan kepadanya oleh roh suci Sein Ungu dan peringkat tinggi, sehingga bisa cocok dengan hati. Apa yang sedang terjadi?
Penatua yang mengenakan kaos di luar menemukan sesuatu yang salah. Paus di depan mereka menjadi sangat lemah dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Aliran darah melonjak keluar dari tubuhnya, sekarat samudera merah. Tepat pada saat itu, sebuah kapal abu-abu kecil ditutupi dengan pecahan es yang ditembakkan dari mulut Paus. "Siapa di sana?" Penatua berteriak secara naluriah, dan aura Real Origin Core Realm menekan area tersebut. Hati semua orang di kapal itu melompat. "Terima kasih telah menyelamatkan kami, senior." Zhao Feng keluar dan dengan penuh hormat membungkuk ke arah yang lebih tua. Semua orang di dalam kapal hanya bisa berkeringat dingin. Sepertinya Zhao Feng berusaha menggertak melewati Great Origin Core Realm. "Kamu pengusaha yang dimakan ikan paus." Penatua memikirkannya dan segera mengerti. Itu bukan pertama kalinya sebuah kapal dimakan oleh paus laut tanpa batas. Saat kedua belah pihak berbicara, gelombang gelombang. Sebuah kapal bajak laut besar dengan angka hampir 100 melayang. Kepala kapal itu berbentuk segitiga. Bajak laut segitiga logam juga ada di sini. Penatua tidak bisa membantu tetapi berseru. 3 aura Core Origin Realm muncul dari kapal, dan yang terkuat dari mereka telah mencapai Great Origin Core Realm. "Hahaha, kelilingi mereka." Petik 2. Tawa arogan, gemetar laut datang dari kapal. Bab 581 Guru yang mengerikan. Ukuran kapal ini 2 kali lipat dari Blue Lightning Sea Skyship, dan hampir 100 perompak di dalamnya. Di atas itu adalah 3 penguasa. Salah satunya adalah seorang pria perak, bajak laut yang berbicara sebelumnya. Di sebelahnya adalah seorang wanita dengan kerudung hitam di wajahnya. Sepasang matanya setenang air, namun, tak satu pun dari mereka adalah pemimpin sebenarnya dari bajak laut segitiga logam. Di atas kapal duduk seorang laki-laki berwajah ungu besar mengenakan pakaian kulit binatang yang mengeluarkan perasaan logam. Segitiga logam berkarat tergantung di lehernya. Kelilingi mereka, laki-laki berwajah ungu itu tertawa. "Kapten bajak laut segitiga logam, paus ini dibunuh olehku. Karena Anda di sini, Anda dapat memiliki segalanya kecuali esensi darah jantung." Petik 2, kata Penatua yang mengenakan kemeja itu. Jika itu satu-satu, dia tidak akan menyerah, tetapi situasi saat ini tampak sangat buruk baginya. Lawannya adalah 3 penguasa, dan 2 pemuda di sebelahnya hanyalah barang bawaan. "Hahaha, Penatua ketiga dari Pavilion Gun Cloud, Anda sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan wilayah Pavilion Gun Cloud. Lautan di sekitar sini adalah wilayahku." Petik 2, Kapten bajak laut segitiga logam tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kamu inginkan?" Ekspresi Penatua menjadi suram. Pavilion Gun Cloud adalah salah satu kekuatan yang lebih kuat di sekitarnya, itu telah mencapai 1,5 bintang. Meskipun Kapten bajak laut segitiga logam tahu yang lebih tua, dia tampaknya tidak peduli. Samudera tanpa batas adalah wilayah bajak laut dan binatang buas. Selama mereka bukan dari Sekte Bintang 2, Kapten bajak laut segitiga logam tidak takut pada mereka. "Hehe, apa yang aku inginkan? Ini adalah wilayah bajak laut segitiga logam. Semuanya milikku." Petik 2, mokeri muncul di wajah Metal Triangle Pirate Captain. "Orang tua, jika kamu tahu apa yang harus dilakukan maka kamu harus pergi dan kami akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu." Pria perak itu tertawa. Konyol, ekspresi Penatua yang mengenakan kemeja menjadi sangat jelek, dan dia mulai gemetar karena marah. Di darat, jika dia ingin hujan, maka ada hujan. Jika dia ingin angin, maka ada angin. Semua penguasa inti kecil asal kecil yang normal menghormati dia. Para perompak mulai mengelilingi mereka, dan beberapa bahkan mulai membedah paus. Kapten bajak laut segitiga logam menatap dingin pada sesepuh, dan mata sesepuh itu berkedip. Tatapannya tiba-tiba mendarat di Zhao Feng dan Blue Sky Lightning Sea Skyship, dan matanya menyala, ada penguasa lain di dalam kapal. Ketika berbicara dengan Zhao Feng sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikan alam asal kecil yang sangat kecil, tapi dia menyadarinya sekarang. Selanjutnya, jiwa Zhao Feng juga sangat kuat, dan yang lebih tua merasakannya. Fakta bahwa kapal mereka tidak pecah di tubuh paus lautan yang tak terbatas berarti bahwa itu juga tidak normal. Teman kecil dan sesama penguasa, Anda dapat melihat situasi saat ini. Bajak laut segitiga logam tidak menempatkan orang di mata mereka, dan mereka haus darah. Bahkan jika kami memberikan paus lautan tanpa batas kepada mereka, mereka tidak akan membiarkanmu hidup. Petik 2,
Penatua berkata melalui sense spiritual. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk melawan bajak laut segitiga logam adalah untuk mendapatkan Zhao Feng dan teman-temannya di sisinya. Berat, jika kamu mencoba untuk bekerja dengan orang tua ini, maka jangan salahkan aku karena merobek kamu menjadi potongan-potongan dan memberi makan kamu untuk ikan. Kapten bajak laut segitiga logam mengancam. Mata para pemimpin bajak laut penuh dengan keserakahan ketika mereka melihat kapal langit biru petir. Mereka tahu bahwa itu adalah kapal yang berkualitas tinggi. Meskipun mereka tidak akan menyerang mengenakan baju karena mereka masih waspada dengan kekuatannya, mereka tidak akan menyerah untuk menjarah musuh yang lebih lemah. Senior, kamu menyelamatkan kami dari paus. Kami jelas tidak akan menolak bekerja sama. Petik 2. Zhao Feng tidak repot-repot dengan mata mengancam dari Metal Triangle Pirates. Baik, jantung sesepuh mulai berdetak lebih cepat. Dengan bantuan Zhao Feng dan kawan-kawan, kekuatan antara kedua belah pihak menjadi lebih merata, tetapi hasilnya masih akan ditentukan terutama oleh dua Great Core Realms. Aku akan memberikan dua junior ini kepadamu. Penatua melambaikan tangannya dan mendorong sepasang pemuda ke kapal, lalu dia menyerang Kapten Bajak Laut segitiga logam dengan aura yang kuat. Orang tua, kamu berani melawanku. Kapten bajak laut segitiga logam menjilat bibirnya dan menyerbu ke arah sesepuh dengan ekspresi mengerikan. Bam gelombang-gelombang bum gelombang-gelombang-gelombang. Dua Great Origin Core Realms berselisih, menciptakan gelombang yang tersebar di lebih dari selusin mil. Semua orang hanya melihat dua titik hitam berbenturan di langit. Bunuh semua orang. Kapten bajak laut segitiga logam tertawa dan mencoba menekan jantung si tua yang mengenakan kemeja. Dia percaya diri dengan bawahannya. Penatua yang mengenakan baju habis-habisan, dan momentum Great Origin Core Realm menyebabkan lingkungan berubah. Namun, lawannya juga Great Core Realm yang berpengalaman dalam pertempuran. Bahkan setelah beberapa waktu, Penatua yang mengenakan kemeja tidak memiliki keuntungan. Dia tidak bisa membantu tetapi khawatir dan merasa tidak nyaman untuk Zhao Feng dan perusahaan. Namun, kapten muda itu secara mengejutkan tenang dan tidak panik, sementara para pelaut bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat ketika mereka membuka barisan pelindung kapal laut langit biru petir. Zishui, lindungi kapalnya. Zhao Feng memerintahkan. Pertahanan Blue Lightning Sea Skyship seharusnya bisa bertahan selama 1 jam asalkan tidak ada Origin Core Realm yang menyerangnya. Adapun pertempuran yang sebenarnya, yang mendarat di pemimpin divisi tulang dan dirinya sendiri. Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang berdiri di kepala kapal. Pemuda itu adalah kaptenmu. Wanita cantik itu berkata sambil menatap Zhao Feng yang tenang. Zhao Feng masih sangat muda tetapi memiliki kultivasi di Origin Core Realm setengah langkah. Tidak ada yang spektakuler di pulau tempat mereka berasal. Lebih jauh lagi, bahkan Sovereign tampaknya mendengarkannya. Tuan, ada dua penguasa. Yang mana yang akan Anda pilih? Petik 2. Api di mata kepala divisi tengkorak melompat ketika tertawa. Suara mendesing. Pada saat ini, lelaki berkulit perak dan perempuan berkerudung hitam memimpin sekelompok perompak dan menyerbu. Mereka juga mengirim bagian dari pasukan mereka untuk mencoba membedah paus dan memasuki tubuhnya. Aku akan menyerahkan keduanya padamu. Zhao Feng berkata tanpa emosi. Apa? Pemimpin divisi tengkorak hampir jatuh. Dari dua Sovereigns, satu telah mencapai tahap kecil Core Realm, dan yang lainnya berada di tahap kecil Core Realm. Tanpa Ghost Curse Arai, akan sulit baginya untuk bertarung melawan keduanya. Dan jangan gunakan Ghost Curse Arai. Zhao Feng menambahkan, yang membuat pemimpin divisi kerangka itu semakin pahit. Sejak menjadi budak Zhao Feng, sepertinya tidak pernah memiliki waktu yang mudah. Itu hampir hancur beberapa kali. Zhao Feng meninggalkan bayangan ungu samar di belakang saat ia terbang menuju bajak laut yang menuju ke arah paus. Ini hanya setengah langkah Origin Core Realm. Kedua pemimpin bajak laut tidak menempatkan Zhao Feng di mata mereka karena ada lebih dari 10 orang yang juga telah mencapai setengah langkah. Origin Core Realm di antara para perompak. Di mata mereka, pemimpin divisi tulang adalah ancaman terbesar. Situasi akan sangat terpengaruh selama mereka membunuhnya. Membunuh. Dua pemimpin bajak laut melompat menuju pemimpin divisi tulang. Suara mendesing. Pemimpin divisi tengkorak menggabungkan 9 tulang yin yang mematikan ke dalam tubuhnya dan menggunakan teknik rahasia. Weng gelombang-gelombang.
Tubuhnya menjadi 2 atau 3 meter lebih tinggi dan mulai merokok, menjadi semacam raksasa tulang yang menyala. Bam gelombang 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 gelombang. Raksasa tulang yang terbakar itu mengeluarkan telapak tangannya dan mengirim pria itu terbang. Kekuatan yang luar biasa, sepertinya ada aura senjata kelas bumi yang kuat. Petik 2. Pria itu hampir meludahkan seteguk darah saat aura maut dan yin memasuki tubuhnya. Ekspresi wanita berkerudung hitam sedikit berubah. Dia tidak berpikir bahwa kerangka ini akan sangat kuat. Pergi gelombang-gelombang. Dia menunjuk dengan jarinya dan nyala api putih pucat yang memancarkan udara jahat dan kematian yang dibebankan ke pemimpin divisi tulang. Selain itu, suara mendesing. Dia memanggil kerangka yang mengeluarkan api hitam, yang juga menyerbu menuju pemimpin divisi tulang. Mayat hantu di Origin Core Realm. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa membantu tetapi berseru, dan ekspresinya berubah. Ini adalah pertama kalinya ia melihat mayat hantu Sovereign. Itu jelas bahwa perempuan berkerudung hitam dibudidayakan dalam teknik yang mirip dengan pemimpin divisi kerangka. Ding, ding, booming gelombang 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 gelombang. Pada saat ini, dua pemimpin bajak laut dan mayat hantu Sovereign menyerang pemimpin divisi tulang. Kenapa aku setiap kali? Pemimpin divisi tengkorak itu hampir meledak dari kemarahan, tetapi untungnya, setelah bergabung dengan Nine Deadly Yinbon, pertahanan dan kekuatan raksasa tulang yang terbakar itu meningkat secara dramatis. Ding, 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 serangan dari mayat hantu Sovereign menciptakan percikan saat serangannya mendarat di raksasa tulang yang menyala itu. Itu tidak akan menyebabkan banyak ancaman untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, pemimpin divisi tulang mengutuk tuannya yang melarikan diri dari pertarungan ini. Hehe, semakin kuat kamu, semakin bertanggung jawab kamu seharusnya. Zhao Feng sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tidak hanya pemimpin divisi tulang menjadi lebih kuat, wanita berkerudung hitam memanggil mayat hantu Sovereign. Kekuatan tempur kerangka itu begitu kuat. Pasangan pemuda di dalam kapal memiliki mulut terbuka lebar. Meskipun pemimpin divisi tulang tampaknya tidak berada di atas angin, itu bertarung melawan 3 penguasa sekaligus. Dasar bajingan. Kapten menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Petik 2. Alis wanita cantik itu berkerut saat dia melihat Zhao Feng melarikan diri dari pertarungan dengan kecepatan secepat kilat. Pria tampan di sebelahnya menunjukkan ekspresi jijik. Bab 582 Turner Quick Tide Turner. Suara mendesing. Zhao Feng tidak peduli tentang situasi di sekitar Blue Lightning Sea Skyship saat ia terbang menjauh dari pertempuran antara penguasa. Tatapannya mendarat di bajak laut di sebelah paus. Saat ini, sudah ada beberapa perompak membedah paus dan bersiap mengirim orang ke dalam tubuh. Akan sangat buruk jika bajak laut ini menyadari bahwa jantung paus sudah hilang. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Bagian yang paling berharga dari paus adalah esensi darah jantung. Kapten bajak laut segitiga logam dan penatua ketiga paviliun Gun Cloud sama-sama bertekad untuk mengambilnya. Zhao Feng tidak ingin rahasianya ditemukan, berpotensi menjadi musuh dengan dua tuan besar Realm Core Sovereign Lord pada saat yang sama. Brat, kamu pikir kemana kamu pergi gelombang-gelombang-gelombang? 2 atau 3 perompak terdekat, yang dipimpin oleh Origin Core Realm setengah langkah, memblokir Zhao Feng. Kapten memerintahkan kita untuk membunuh semua orang. Para perompak memiliki ekspresi mengerikan. Zhao Feng tidak peduli dengan mereka, dia hanya dengan lembut menunjuk jarinya. Su gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Balok angin dan kilat menembus udara, masing-masing setipis bulu. Gelombang. Para perompak tiba-tiba berhenti bergerak ketika dada mereka dibakar oleh angin petir ungu yang samar. Wind Lightning berwarna ungu mengandung maksud destruction, menghancurkan semua kehidupan. Life Force dari Core Realm setengah langkah juga hancur. Zhao Feng hanya menggunakan waktu untuk menjentikkan jarinya untuk membunuh 3 perompak. Itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang terakhir kali. Sekarang setelah pemahamannya tentang petir berwarna ungu telah mencapai 20-30%, dia bisa membentuk truyuan setengah langkahnya dengan angin dan petir ungu murni. Celepuk, celepuk, sosok Zhao Feng segera mendarat di atas paus laut tanpa batas, yang menyebabkan bajak laut di dekatnya berteriak. Bocah ini cukup rumit. Beberapa bajak laut lain menjadi waspada ketika mereka melihat Zhao Feng. Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. 3 realem inti-inti setengah langkah dan lebih dari selusin lainnya menagih ke Zhao Feng. Menghadapi jumlah orang ini, Zhao Feng hanya tertawa.
Gambar-gambar tertinggal. Para perompak bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Zhao Feng. Celepuk, celepuk, celepuk. Perompak kemudian jatuh, mati. Tubuh para bajak laut yang mati ini utuh, tetapi ada bekas luka bakar di mana hati mereka berada. Kecepatan serangan Destruction Ungu sangat cepat, dan bajak laut ini tidak bisa menghindar atau memblokirnya. Setiap kali Zhao Feng menunjuk, gumpalan tipis Purple Destruction Wind Lightning akan meledak, dan gumpalan ini berisi aura kehancuran, yang sangat menakutkan. Hehe, Zhao Feng tertawa ringan saat dia membunuh para perompak terdekat satu persatu. Pada levelnya saat ini, siapapun di bawah Origin Core Realm adalah semut yang bisa dibunuh dengan jentikan jari-jarinya. Kekuatan bocah ini menakutkan. Para perompak di dekatnya semuanya telah dibantai, dan bahkan jika para perompak lainnya tidak mendekati Zhao Feng, dia masih akan membunuh mereka. Hanya dalam waktu singkat, Zhao Feng telah membunuh 20 orang. Sepertinya kita salah menyalahkannya. Wanita cantik itu terpana, dan dia merasa bersalah ketika dia melihat Zhao Feng membunuh puncak True Lord Ranks dan setengah langkah Origin Core Realm satu demi satu. Kekuatan pertarungan yang kuat. Tidak ada kejeniusan yang menakutkan di pulau-pulau terdekat kecuali mereka berasal dari Sekte Bintang 2. Petik 2. Hati pemuda tampan itu bergetar. Zhao Feng bisa membunuh mereka dengan jentikan jari mereka. Zhao Feng juga akhirnya menarik perhatian kedua perompak sovereign. Sepertinya kita sudah meremehkannya. Laki-laki dan perempuan itu saling memandang dengan terkejut. Keduanya jelas tidak membayangkan bahwa pembudidaya muda seperti itu akan begitu kuat. Jika mereka tidak menghentikannya, Zhao Feng dapat dengan mudah membunuh semua bajak laut lainnya. Pergi, wanita yang mengenakan kerudung hitam mengirim mayat asli Core Realm untuk mendukung bajak laut lainnya. Zhao Feng tiba-tiba merasakan aura dingin dan redup saat dia membunuh para perompak di kapal. Melihat ke atas, Zhao Feng melihat mayat hantu menyala menuju ke arahnya. Di masa lalu, Zhao Feng mungkin sudah mencoba menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk mengendalikannya, tapi sekarang, dia tidak berani melakukannya. Purple Destruction Wind Lightning Whip. Zhao Feng tidak mundur, dia memadatkan rantai angin dan kilat ungu samar yang melepaskan aura kehancuran. Suara mendesing, hus gelombang-gelombang. Cambuk itu mengenai kerangka dan membuat tulang-tulangnya merokok. Kekuatan petir sudah membalas mayat hidup, dan petir Zhao Feng mengandung maksud destruction juga. Saat keduanya bentrok, Zhao Feng langsung mendapatkan di atas angin. Rentetan serangan pertama dari Purple Destruction Wind Lightning Whip mendarat di kerangka Sovereign dan menciptakan ledakan, memaksanya untuk mundur. Hanya dalam beberapa napas pendek, Zhao Feng sepenuhnya menekan kerangka dan membuatnya melolong, seolah-olah orang bisa mendengar tangisan jiwa yang mati. Tuan, itu adalah kerangka tingkat Sovereign yang telah bergabung dengan Mystic Dark Crystal Bond yang langka, benda yang sangat berharga untuk penguatan tulang. Pemimpin divisi tulang itu merasakan jantungnya sakit. Tulang kristal gelap mistik. Zhao Feng langsung mengerti bahwa item ini sangat berguna untuk pemimpin divisi kerangka. Zhao Feng mengusir cambuk dan menggabungkan kekuatan petir angin penghancur ungu ke dalam tubuhnya. Segel Kekaisaran Es. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan menciptakan segel biru es transparan, yang memancarkan aura yang sangat dingin yang menyelimuti kerangka itu. Frost langsung muncul di tubuh kerangka, yang sekarang memiliki tanda-tanda membeku sepenuhnya. Namun, bagaimanapun, itu adalah penguasa, jadi apinya melawan dingin dari Ice Imperial Spear. Ice Imperial Spear. Mata Zhao Feng menjadi suram saat dia mengedarkan lebih banyak kekuatan Ice Imperial Spear, menyebabkan kekuatan Ice Imperial Spear meningkat secara dramatis. Kerangka itu langsung disegel dalam es. Tuan, pekerjaan bagus. Pemimpin divisi tengkorak sangat gembira ketika melihat itu. Raja kerangka giok gelapku, berhenti. Ekspresi wanita berkerudung hitam itu berubah secara dramatis saat dia meraung marah. Zhao Feng tetap tidak tergerak saat dia mengirim riak air ke dalam es. Dari air ke es, riak air berubah menjadi pisau es yang memotong kerangka giok kegelapan menjadi beberapa bagian karena wanita berkerudung hitam itu berusaha membuat kerangka itu berjuang. Jika mulai berjuang, akan sulit untuk memasukkannya ke item penyimpanan interspatial. Retak, retak, retak. Bagian-bagian individu dari kerangka giok gelap dimasukkan ke dalam cincin interspatial kuno Zhao Feng karena akan dibutuhkan oleh pemimpin divisi tulang nanti. Berat,
Kamu baru saja menghancurkan kerja keras 100 tahun. Saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan dapat memilih kematian bahkan jika Anda ingin. Petik 2. Wanita berkerudung hitam mulai menjadi gila. Itu sangat merepotkan untuk meningkatkan mayat hantu tingkat sovereign. Para perompak di dekatnya juga linglung, dan hati kedua pemuda di Blue Lightning Sea Skyship bergetar. Tidak ada banyak jenius dari tingkat ini bahkan di Sekte Bintang 2 di Kepulauan Seribu mengalir. Kekaguman muncul di wajah gadis cantik itu ketika dia melihat pemuda yang dingin di atas paus. ZZZ, raksasa tulang menyala yang merupakan pemimpin divisi tulang menggunakan kesempatan ini untuk menyerang, dan itu mengirim wanita berkerudung hitam terbang dengan serangan yang penuh dengan kematian dan yin. Wah, wanita yang mengenakan kerudung hitam meludahkan seteguk darah. Setelah kehilangan mayat hantu, kekuatan pertarungannya secara keseluruhan telah berkurang 20–30%. Pada titik ini, pemimpin divisi tulang mulai menekan dua penguasa dengan 9 tulang yin yang mematikan. Celepuk, 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 sosok Zhao Feng melintas di tubuh paus, dan segera, setiap bajak laut dalam 10 atau 20 mil terbunuh. Semua bajak laut yang tersisa semua takut dan melarikan diri lebih dari 100 mil darinya. Kenapa seperti ini? Ekspresi Kapten Bajak Laut Segitiga Logam akhirnya berubah. Sekelompok yang bahkan tidak dimasukkannya ke dalam matanya memiliki kekuatan pertempuran yang mengerikan. Pemimpin divisi kerangka bisa bertarung melawan dua penguasa sekaligus, dan Zhao Feng dengan mudah membunuh anggota kru bersama dengan kerangka giok gelap. Sudah waktunya ini berakhir. Zhao Feng melihat bahwa tidak ada lagi bajak laut di dekatnya. Weng gelombang-gelombang. Sepasang sayap ungu samar yang terbuat dari angin dan kilat mengembun di punggung Zhao Feng, menyebabkan angin di dekatnya bertiup. Sayap angin dan petir. Hanya dalam sekejap mata, Zhao Feng kembali ke kapal langit biru petir biru. Hu gelombang-gelombang. Angin kencang berhembus di dekat kapal langit biru petir. Ada niat dari sovereign di dalam angin. Suara mendesing. Sepasang sayap beberapa meter panjang yang dikelilingi oleh aura kehancuran muncul di atas semua orang. Baik dua pemimpin bajak laut maupun orang-orang di dalam kapal langit biru Lightning dapat bereaksi pada waktunya. Bilah kehancuran ungu. Pisau ungu tipis-tipis mengembun di tangan Zhao Feng, dan berkilauan dengan destruction. Sua gelombang-gelombang-gelombang. Suara mendesing. Pisau itu menebas tengkuk wanita berkerudung hitam itu. Arg! Wanita itu hanya bisa berteriak kaget. Dia sudah terluka parah oleh kepala divisi tulang belum lama ini dan masih belum tenang. Namun, kedua Zhao Feng tiba, serangan itu sudah selesai. Su gelombang-gelombang. Bilah melewati api putih yang mengelilingi tubuh wanita itu, dan warna bilahnya menjadi sangat redup. Namun, aura kehancuran di dalam pedang itu masih cukup untuk menghancurkan kekuatan hidup wanita berkerudung hitam. Celepuk, mayat wanita itu jatuh dari langit dan ke lautan. Ini, pria yang bertarung di sampingnya menarik napas dingin. Kombinasi dari Wings of Wind dan Lightning dan Blade of Destruction Purple memungkinkan Zhao Feng mengubah gelombang dengan kecepatan secepat kilat. Bab 583 Kemarahan Dewa yang Berdaulat. Kematian wanita dalam kerudung hitam membuat ekspresi pria berubah secara dramatis. Gelombangnya sudah berubah terlalu cepat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Zhao Feng akan kembali begitu cepat dan menggunakan Blade of Purple Destruction begitu dia muncul. Bahkan pemimpin divisi tengkorak memiliki ekspresi ragu. Orang yang dibunuh Zhao Feng adalah Small Core Realm tahap akhir. Sejujurnya, Blade of Destruction ungu hanya bisa mengancam mereka pada tahap awal Small Core Realm, dan sementara itu juga menimbulkan ancaman bagi mereka yang berada di tahap menengah Small Origin Core Realm seperti pemimpin divisi tulang dan sengit mencari pria. Ancaman akan berkurang secara dramatis jika mereka siap untuk itu. Namun, bahaya yang ditimbulkannya pada Small Origin Core Realm tahap akhir sangat terbatas. Alasan utama Zhao Feng berhasil adalah karena kombinasi dari Wings of Wind dan Lightning dan Blade of Purple Destruction. Pertama, selama proses perjalanan, Blade of Destruction ungu sudah kental. Meskipun dia hanya memahami 20–30% dari Purple Destruction Wind Lightning, itu telah bergabung dengan aura dari realem mimpi kuno, jadi kekuatan murni Destruction telah melampaui bahkan Kaisar Petir Angin ketika dia berada di kultivasi yang sama dengan Zhao Feng. Kedua, sayap angin dan petir memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan teknik petir angin. Selain itu, kecepatan serangan Zhao Feng sangat cepat dengan dukungan dari Wings of Wind dan Lightning.
Bagian lain dari alasan kematian wanita itu adalah ketidaktahuan, dan fakta bahwa dia sudah terluka parah sebelumnya oleh pemimpin divisi tulang setelah kerangka giok gelapnya dikalahkan oleh Zhao Feng. Di udara, bentrokan dua Lord Sovereign menyebabkan ledakan yang mengguncang jiwa. Apa, situasi di bawah ini membuat ekspresi Kapten Metal Triangle Pirate berubah. Salah satu alasan utama dia berani mengancam sesepuh itu adalah karena dia punya bawahan yang kuat, dan sekarang keuntungan ini dihancurkan oleh Zhao Feng. Hahaha, sepertinya aku benar dalam memilih bocah itu. Petik 2. Penatua ketiga dari Gun Cloud Pavilion memiliki wajah merah dan tertawa ketika dia menjadi lebih agresif dalam serangannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa dia telah bertaruh dengan benar. Sebelum mereka bekerja sama, yang lebih tua hanya merasakan bahwa Zhao Feng tidak sederhana. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan memberinya kejutan besar. Dengan kematian wanita berkerudung hitam, hasilnya sudah jelas. Purple Destruction Wind Lightning Whip. Zhao Feng mengedarkan setengah langkahnya True Yuan dan mengondensasi cambuk angin dan petir ungu samar, yang memancarkan aura kehancuran saat melintas di udara. The Purple Destruction Wind Lightning Whip menyerang Sovereign laki-laki dari belakang, membentuk serangan menjepit dengan pemimpin divisi tulang. ZZZ, pemimpin divisi tengkorak itu tertawa dan meningkatkan pelanggarannya, memaksa lelaki yang tampak jahat itu batuk darah. Pria yang tampak jahat mulai panik. Dia bahkan bukan pertandingan pemimpin divisi tulang dalam pertandingan 1 lawan 1, apalagi sekarang. Bantuan Zhao Feng segera memaksa pria itu putus asa. Suara mendesing. The Purple Destruction Wind Lightning Whip menyegel semua rute pelarian pria. Dia jatuh ke cambuk angin petir, kemudian dipotong dua oleh raksasa tulang menyala yang adalah pemimpin divisi tulang. Hahaha, kerja bagus. Penatua di udara tertawa dengan gembira, sedangkan ekspresi Kapten Bajak Laut Segitiga Logam dipenuhi dengan niat membunuh dingin saat dia melihat Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang. Karena kedua orang itu, tidak hanya ia tidak akan mendapatkan bagian dari paus, ia juga mengalami kerugian besar. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka kemudian menyerbu ke arah Kapten Bajak Laut Segitiga Logam di udara setelah membunuh dua penguasa. Kau mencari mati. Kapten Bajak Laut Segitiga Logam tertawa dingin ketika ia merilis aura Great Origin Core Realm-nya. Aura dari Realm Core Realm besar akan membatasi kekuatan penguasa normal. Ice Imperial Spear. Zhao Feng memanggil versi sebenarnya dari Ice Imperial Spear-nya. Tombak biru kuno yang berkilau indah dalam cahaya muncul. Sekarang garis keturunan Zhao Feng telah menjadi jauh lebih murni di atas kultivasi Origin Core Realm setengah langkah barunya, ia dapat dengan mudah memanggil versi sebenarnya dari Ice Imperial Spear. Selanjutnya, kekuatannya sudah mulai bangkit setelah menyerap aura alam mimpi kuno. Bam gelombang. Ice Imperial Spear mengeluarkan kekuatan dingin terlarang yang membekukan semua benda fisik di dekatnya. Memukul. Gelombang kejut yang sengaja dibuat dari Kapten Metal Triangle Pirates juga diubah menjadi es oleh Ice Imperial Spear, yang kemudian hancur berkeping-keping. Tanpa ragu, setelah menerobos, kekuatan Zhao Feng telah meningkat secara dramatis. Dia sekarang bisa menggunakan lebih banyak kekuatan Ice Imperial Spear. Pergi, Zhao Feng menunjuk, dan hantu tombak melesat ke arah Kapten Bajak Laut Segitiga Logam, menyebabkan daerah itu membeku. Tidak terbatas Sky Extreme Demonic Stab. Pemimpin divisi tengkorak itu juga menikam dengan senjata Earth Grade-nya, yang tampaknya menerobos ruang saat menyerang Kapten Bajak Laut Segitiga Logam dari sisi lain. Bahkan Grid Core Realm tidak bisa mengabaikan serangan gabungan dari dua senjata Earth Grade yang tidak biasa. Retak, boom gelombang. Kekuatan dari dua senjata kelas bumi didorong kembali oleh bilah besi gelap di sekitar Kapten Bajak Laut Segitiga Logam. Dalam situasi normal, dia tidak akan menempatkan Zhao Feng dan kepala divisi tengkorak di matanya, bahkan jika mereka menyerang bersama. Namun, ada yang lebih tua juga menyerang. Kekuatan ledakan Ice Imperial Spear melambatkan kecepatannya, dan Nine Deadly Yin Bond dari pemimpin divisi tulang melemahkan pertahanannya. Efek kecil ini tidak bisa diabaikan. Itu bisa cukup untuk mematahkan keseimbangan dengan Grid Core Realm lainnya. Senjata tingkat bumi hampir di tingkat menengah dan senjata tingkat bumi warisan. Kapten Bajak Laut Segitiga Logam merasa tidak ditugaskan. Meskipun dia adalah Grid Origin Core Realm, senjata Earth Grade-nya bahkan tidak sebagus pemimpin divisi tulang itu. Pada saat yang sama,
Penatua mengenakan kemeja tertawa ketika dia menggunakan teknik rahasia yang menembus kelemahan Kapten Bajak Laut Segitiga Logam. Ledakan, bentrokan dua Sovereign Lord menciptakan gelombang kejut, yang membuat Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang itu pergi. Mereka berada di realem inti-inti besar setelah semua. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka bisa dengan jelas merasakan perbedaan antara mereka dan alam inti asal besar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Darah mulai menetes dari mulut Kapten Metal Triangle Pirates. Dia melirik Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang dengan kebencian, namun serangan mereka hanya menjadi lebih kuat. Ledakan, ledakan, bam gelombang 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 gelombang. Tiga penguasa terus menyerang Kapten Bajak Laut Segitiga Logam. Mundur, Kapten Bajak Laut Segitiga Logam mengertakkan gigi. Dia memandang Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka dengan mata mematikan. Berat, sebaiknya jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kapten Bajak Laut Segitiga Logam menutupi retret bajak laut lain. Setelah mengejar mereka beberapa ribu mil, Kapten Bajak Laut itu cukup terluka. Tetapi sesepuh yang mengenakan baju tidak berani memaksanya terlalu jauh, jadi dia menyerah. Dia masih memikirkan nilai paus laut yang tak terbatas. Terima kasih. Senyum sesepuh itu sangat lebar, dan ketiganya segera kembali ke lokasi paus itu. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka mendarat di kapal langit biru petir. Kami menang. Wanita cantik itu berkata dengan gembira saat melihat Zhao Feng dengan kagum. Zhao Feng memainkan peran besar dalam membantu mengalahkan bajak laut segitiga logam. Teman kecil, terima kasih atas bantuan Anda. Jika Anda menginginkan sesuatu, tanyakan saja. Petik 2. Penatua yang mengenakan baju itu tersenyum dan berkata, dia mengagumi seorang jenius seperti Zhao Feng dan ingin tahu tentang latar belakang yang terakhir. Latar belakang orang seperti itu pasti tidak akan sederhana. Mengabaikan yang lainnya, mereka berdua memiliki senjata kelas bumi yang tidak biasa. Senior, jika Anda tidak membantu kami akan mati di perut paus laut yang tak terbatas dalam beberapa hari. Zhao Feng berkata dengan penuh terima kasih. Tidak hanya dia tidak meminta apapun, dia bahkan memberikan semua paus kepada sesepuh. Kami tidak ingin ada bagian dari paus. Itu bisa menjadi pembayaran untuk senior yang menyelamatkan hidup kita. Petik 2. Zhao Feng berbicara dengan nada jujur. Penatua dan kedua pemuda itu merasa sedikit malu dan mencoba membujuknya. Bagaimanapun, Zhao Feng memainkan peran besar dan masih tidak ingin ada potongan paus. Latar belakang pemuda ini jelas tidak sederhana. Dia kemungkinan besar berasal dari Sekte Dua Bintang, atau dia bahkan mungkin terkait dengan salah satu tanah suci spiritual. Petik 2. Penatua menghela nafas ketika dia melihat kapal laut biru Lightning berlayar pergi. Aku mungkin tidak akan bisa melihat jenius seperti itu lagi dalam hidupku. Kekecewaan muncul di wajah perempuan itu dan dia mendesah dalam hatinya. Di klan mereka, dia adalah anak ajaib, seorang jenius yang hanya terlihat sekali dalam 100 tahun. Namun, dari awal hingga akhir, pemuda itu bahkan tidak memandangnya dengan benar. Ayo mulai. Penatua memimpin sepasang pemuda dan mulai membedah tubuh paus laut yang tak terbatas. Karena tubuh paus itu terlalu besar, ketiganya memutuskan untuk memulai dengan bagian yang paling berharga seandainya terjadi sesuatu. Beberapa saat kemudian, si penatua memasuki bagian dalam paus. Mengapa saya tidak bisa melihat jantung paus? Petik 2. Penatua itu bingung. Darah mengalir dari daerah yang tertutup es, dan daerah itu memiliki beberapa bekas luka. Ini seharusnya berada di tempat hati berada. Ekspresi penatua berubah. Jantungnya mulai berdetak cepat ketika pikiran gelisah muncul di benaknya. Dia melambaikan tangannya dan mengedarkan truyuannya untuk melelehkan es di dekatnya. Es menutupi ukuran istana kecil, dan jelas bahwa ada sesuatu yang digali oleh seseorang. Mungkinkah kebencian muncul di wajah sesepuh itu? Detik berikutnya, ledakan, gelombang 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 gelombang. Darah menyembur kemana-mana, membanjiri sesepuh. Lagi pula, dia saat ini berada di tempat di mana hati akan berada. Begitu es mencair, semua darah yang tersumbat tiba-tiba menyembur kemana-mana seperti banjir. Beberapa saat kemudian, suara mendesing. Seorang tetua yang kusut berlumuran darah melompat keluar dari tubuh paus. Anak nakal sialan gelombang 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 gelombang. Suara dingin penuh amarah bergema di seberang lautan, dan aura Great Origin Core Realm dirilis. Bab 584 Esensi Darah Jantung.
Blue Lightning Sea Skyship melakukan perjalanan melintasi samudera tanpa batas dengan kecepatan tercepat sekitar 10 atau 20 ribu mil sebelum menyelam ke kedalaman samudera. Zhao Feng kemudian memerintahkan kapal untuk sedikit mengubah arah dan menyelam lebih dalam lagi. Tanpa memiliki koordinat yang tepat, menemukan kapal seperti menemukan jarum di laut. Selanjutnya, kapal khusus ini berspesialisasi dalam stealth. Di dalam kapal, Zhao Feng menghela nafas. Tuan, jika kita menggunakan mayat hantu Curse Arai, kita tidak perlu takut dari Tuan asal Realm Core Lord Sovereign Lord. Pemimpin divisi tulang itu berkata, tapi Zhao Feng menggelengkan kepalanya, sebaiknya jangan terlalu banyak menimbulkan masalah. Sejak dia melukai Lord Husu, niat kematian dalam dirinya menjadi lebih kuat. Dia tidak ingin bertarung lagi dengan Great Origin Core Realm Sovereign Lord secara langsung, jadi dia hanya melarikan diri. Bentrokan dari sebelumnya juga menunjukkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara pemimpin divisi kerangka, Zhao Feng, dan alam inti asal besar. Pemimpin divisi tengkorak, inilah hal yang kamu inginkan. Zhao Feng melambaikan tangannya dan memberikan tumpukan tulang belulang skeleton giok gelap kepada pemimpin divisi tulang. Tumpukan tulang ini berasal dari kerangka Sovereign. Tulang-tulang ini telah menyatu dengan mistik Dark Crystal Bone dan beberapa harta langka lainnya. Pemimpin divisi tengkorak itu sangat gembira. Sulit untuk menemukan bahkan satu atau dua bagian mistik Dark Crystal Bone di benua bunga Azure. Terima kasih Tuan. Dengan tulang kristal gelap mistik ini, tulang-tulangku akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka segera memasuki pengasingan setelah menerima sumber daya. 10.000 hantu mutiara sangat cocok untuk mayat hantu dan orang-orang yang mengolah tulang. Sekarang pemimpin divisi tulang tidak lagi perlu untuk membuat mayat hantu, ia memiliki lebih banyak waktu untuk mengolah. Zhao Feng mulai berpikir, pemimpin divisi tengkorak itu masih di bawah kendalinya, jadi meningkatkan kekuatannya baik-baik saja. Selain itu, ia memiliki realem mimpi kuno untuk membantunya, serta sejumlah besar sumber daya dari Purple Saint Ruins. Dalam hal kecepatan kultivasi, dia tidak akan lebih lambat dari pemimpin divisi tulang. Selain itu, mereka baru saja mendapatkan saripati darah jantung dari Paus Samudra Tanpa Batas, yang meningkatkan fondasi dan keberadaan seseorang. Setengah hari kemudian, Zhao Feng merasakan aura inti asal besar yang kuat muncul di atas sebelum melintas. Tampaknya dari penatua ketiga pavilion Gun Cloud. 1000 mil jauhnya di lautan tanpa batas. Sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu, bocah. Penatua yang mengenakan kemeja itu terbang melintasi lautan bersama kedua juniornya. Kedua pemuda itu tidak berani mengatakan apa-apa karena mereka merasakan kemarahan mendidih dari realem inti-inti besar. Namun, si penatua tahu bahwa kesempatan untuk menemukan satu kapal di lautan tanpa batas itu tidak ada artinya. So, aura Great Origin Core Realm terbang semakin jauh. Di dalam Blue Sky Lightning Sea Skyship, di kedalaman lautan, Zhao Feng dan teman-temannya berkeringat dingin. Mereka hampir ditemukan oleh sesepuh. Beberapa jam kemudian, kapal laut biru petir telah menempuh perjalanan agak jauh dan tidak ada tanda-tanda masalah. Zhao Feng merasa bahwa sudah waktunya untuk membiarkan Blue Lightning Sea Skyship kembali ke permukaan dan mulai terbang. Kapten, kapal langit biru petir biru telah terkikis oleh asam lengket dari tubuh paus laut tak terbatas selama beberapa bulan. Lambung telah rusak, menghasilkan kecepatan yang lebih lambat dan pertahanan yang lebih lemah. Petik 2. Lulan Zishui melaporkan. Ini disimpulkan, setelah memberikan kapal pemeriksaan menyeluruh. Bisakah kita memperbaikinya? Alis Zhao Feng berkerut. Kapal sudah lambat, dan jika mereka tidak memperbaiki kerusakan, itu hanya akan menjadi lebih buruk dan lebih lambat lagi. Kapal adalah jenis mesin yang membutuhkan arai, pandai besi, dan hukum logam. Bahkan jika kita memiliki sumber daya, kita tidak dapat memperbaikinya. Petik 2. Lulan Zishui menggelengkan kepalanya. Beberapa pelaut sebenarnya bukan pelaut profesional, tetapi mereka akhirnya menjadi pelaut sejati setelah menggunakan periode waktu ini untuk berlatih. Namun, akan sulit bagi mereka untuk memperbaiki kapal. Kita perlu menemukan pulau dan pandai besi untuk memperbaikinya. Lulan Zishui menyarankan, sepertinya hanya itu yang bisa kita lakukan. Zhao Feng menghela nafas tanpa daya. Tujuan yang dia tuju sangat jauh, tanpa bantuan kapal, itu akan membuang banyak waktu yang bisa dia gunakan untuk mengolah. Karena itu, lebih baik menghabiskan waktu untuk memperbaiki Blue Lightning Sea Skyship.
Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kecepatan Blue Lightning Sea Skyship juga. Zhao Feng memutuskan. Ini berarti bahwa Zhao Feng perlu menemukan sebuah pulau yang mirip dengan 8 pulau sepi di zona 1000 kepulauan mengalir dan meningkatkan kapal. Zona kepulauan 1000 mengalir. Peta muncul di benak Zhao Feng. Ukuran zona kepulauan 1000 mengalir jauh lebih besar dari zona kepulauan Tianlu. Tampaknya ada 3 zona pulau di dekatnya dan 7 atau 8 pulau kecil seukuran gunung 8 desolate tersebar. Void Ocean Spiritual Palace. Petik 2. Zhao Feng menemukan keberadaan unik yang disebut Istana Spiritual Void Ocean, yang memiliki simbol berbeda dari yang lainnya. Void Ocean Spiritual Palace. Apa itu? Zhao Feng bertanya pada Lulan Zishui, tetapi dia mengatakan bahwa dia juga belum pernah mendengarnya. Itu adalah salah satu pelaut tua yang menjawab, Istana Spiritual Void Ocean yang legendaris. Pelaut tua itu segera memberi mereka informasi tentang Istana Spiritual Void Ocean. Void Ocean Spiritual Palace adalah pasar peringkat tinggi dan titik restocking berukuran kecil. Rupanya, Istana Spiritual Void Ocean memiliki status tertinggi di dalam samudera tanpa batas karena dikendalikan oleh tanah suci spiritual. Mengesampingkan bajak laut, bahkan Sekte 1 dan 2 bintang tidak berani menyinggung itu. Petik 2. Pengetahuan tentang pelaut tua itu terbatas. Tanah suci spiritual. Zhao Feng langsung mengerti bahwa Istana Spiritual Void Ocean jelas bukan pasar normal. Hanya ada 3 tanah suci spiritual di seluruh lautan Chang, tanah suci bela diri sejati, tanah suci mimpi apung, dan tanah suci 10.000 hutan. Tanah suci spiritual adalah tempat yang melampaui zona pulau normal, dan mereka tampaknya bahkan memiliki kekuatan bintang 3. Tidak heran roh suci Sein Ungu menempatkan tanda khusus di Istana Spiritual Void Ocean. Maka tujuan kita adalah Istana Spiritual Void Ocean. Kami akan mencoba keberuntungan kami di sana. Petik 2. Zhao Feng mengkonfirmasi rute. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka akan membutuhkan sekitar 10 hari untuk mencapainya. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng duduk dan menggabungkan kesadarannya ke dalam cincin interspatial dan menemukan jantung paus. Jantung paus akan kehilangan energinya jika ditinggalkan terlalu lama. Saya perlu mengeluarkan esensi darah jantung sesegera mungkin. Petik 2. Mata Zhao Feng menyala. Setengah hari kemudian, Blue Sky Lightning Sea Skyship memasuki bagian tenang samudera, dan Zhao Feng melihat sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada binatang buas yang kuat di dekatnya. Dia kemudian mengambil hati yang sangat besar dan mulai memanen esensi darah jantung. Pemimpin divisi tengkorak, kucing pencuri kecil, Lulan, Zishui, dan para pelaut lainnya semuanya membantu. Setelah semua, keadaan makhluk paus yang mati dekat dengan alam Dewa Void, sehingga mengandung banyak esensi darah jantung. Setengah hari kemudian, esensi darah jantung berhasil dipanen dan disimpan dalam labu hijau gelap. Labu ini ditemukan oleh Zhao Feng di Gua Kalajengking saat pertama kali memasuki reruntuhan Sein Ungu. Labu adalah barang unik yang bisa membuat barang tetap segar, termasuk mengikis asam. Bahkan bisa menyimpan jiwa. Rupanya, Void God Realm King telah menempatkan jiwanya ke dalam labu dan mencuri mayat 100 tahun kemudian. Esensi darah jantung segera disimpan dengan aman di labu. Labu menyimpan barang-barang di dalam segar, jadi Zhao Feng santai, tahu bahwa esensi darah jantung disimpan di dalamnya. Dia kemudian menaruh tetes terakhir Elixir of Life ke dalam labu juga. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah labu dengan mata panas berapi-api. Semua orang dapat memiliki mangkuk, dan wakil kapten dapat memiliki barel. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia memperkirakan bahwa jumlah esensi darah jantung dapat mengisi ruangan kecil. Terima kasih, Kapten. Lulan Zishui dan teman-temannya sangat berterima kasih. Esensi darah jantung adalah barang legendaris. Lebih jauh lagi, keberadaan paus yang mereka ambil dari paus samudera normal tak terbatas. Esensi darah jantung yang sudah legendaris akan menjadi barang berkualitas superior. Bahkan satu mangkuk barang bisa mengubah satu lagi setelah menggosoknya ke seluruh tubuh mereka. Mereka juga bisa mencairkannya dan menggunakannya beberapa kali. Keadaan dan fondasi Lulan Zishui akan meningkat secara drastis setelah menggunakan barel esensi darah jantung. Pemimpin divisi kerangka juga menerima barel, dan tulangnya akan semakin kuat setelah menggunakannya bersama dengan tulang kristal gelap mistik. Kapten, jika Anda memiliki esensi darah jantung tambahan, Anda dapat menggabungkannya ke dalam kapal dan membuat aura kapal menjadi lebih dekat ke laut.
Pada saat yang sama, aura akan menakuti binatang buas lainnya. Petik 2. Seorang pelaut tua menyarankan, saya akan berpikir tentang hal ini. Zhao Feng mengangguk. Saran itu bisa dilakukan ketika mereka memperbaiki kapal. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng direndam dalam tong esensi darah jantung, dan sensasi hangat datang dari darah dan tulangnya. Seiring waktu berlalu, perasaan hangat menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai menjadi panas terik. 1 jam kemudian, tubuh Zhao Feng, termasuk organ-organnya, sepenuhnya dibersihkan. Meskipun tubuhnya sudah mencapai tingkat penguasa, dia masih bisa merasakan rasa sakit dan tekanan dari esensi darah jantung. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan kondisinya menjadi bersih juga, dan sensasi mati rasa melewati tubuhnya. Jika itu adalah True Lord rank normal yang direndam dalam 1 tong penuh esensi darah jantung, tulang dan daging mereka akan tercabik-cabik, dan mereka bahkan mungkin mati. Untungnya, para pelaut semuanya menggunakan esensi darah jantung encer, atau mereka hanya menggunakan sedikit. Dapat dikatakan bahwa setiap orang dipengaruhi oleh esensi darah jantung, tetapi mereka yang memiliki fondasi dan kultivasi yang lebih lemah menerima efek yang lebih baik.